Salam saudaraku, pernahkah saudara ada di dalam sebuah ruangan yang terkunci dan ruangan itu tidak punya ventilasi? Atau di dalam sebuah lubang yang dalam yang sampai-sampai saudara tidak bisa melihat cahaya matahari masuk ke dalam? Maka yang ada adalah kepanikan. Yang ada adalah rasa takut yang berlebihan. Dan ketika itu terjadi, tidak jarang kita membuat tindakan-tindakan yang salah oleh karena kepanikan kita. Tetapi Alkitab menuntun kita, saudaraku, sekalipun saat-saat seperti itu mungkin sedang saudara hadapi, seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan tidak ada datang pertolongan, tidak ada harapan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 30, ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Yang pertama adalah bertobat dan tinggal diam. Ini menunjukkan bahwa action yang penting kita lakukan ketika kita menghadapi masa-masa yang sangat-sangat terpuruk, seperti kita sedang menghantam dasar laut dan tidak lagi melihat ada jalan keluar, yaitu bertobat. Bertobat itu akan mendorong kita untuk kembali mengoreksi, mengintrospeksi diri. Jangan-jangan kesulitan yang kita hadapi hari ini sebagian adalah buah daripada keteledoran kita, buah daripada kebebalan hati kita, buah daripada ketidaktaatan, ketidaksetiaan kita. Ini semuanya akan menolong kita untuk memberikan penyadaran. Oleh sebab itu yang pertama sekali, bertobat ketika ada tantangan, persoalan, pergumulan. Yang kedua adalah tinggal diam. Ini berbicara tentang jangan lagi melakukan cara-cara yang lama. Sudah tahu kan, cara yang lama salah, jangan lakukan lagi. Ini yang sering dilakukan oleh orang yang tutup lubang, gali lubang. Sudah tahu bahwa kalau dia gali lubang lagi, akan tiba waktunya dia harus tutup lagi lubang itu. Padahal dia belum memiliki sumber yang pasti untuk menutupnya. Oleh sebab itu, sesudah bertobat, tinggal diam. Artinya, jangan lagi lakukan yang lama, yang membuat kita, mengantarkan kita kepada kesulitan hari ini. Yang ketiga, saudaraku, firman Tuhan berkata, tinggal tenang. Tinggal tenang berbicara tentang memindahkan semua harapan kita dengan mengandalkan kekuatan kita kepada Dia yang sanggup melakukannya bagi kita. Bukankah firman Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang supaya engkau bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Jadilah tenang supaya engkau bisa memikirkan bahwa sesungguhnya tiada satu pun kekuatan yang cukup bagi kita untuk menyelesaikan persoalan kita. Tapi Tuhan sanggup menyelesaikannya. Ketika kita gerasak gerusuk, kita bahkan mungkin lupa Tuhan. Tapi dalam keheningan, Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur, tenanglah, diamlah, ketahuilah bahwa aku ini Tuhan. Tenang, maka saat itu aku akan mendengar bisikan-bisikan Tuhan. Dia akan mengajarimu, dia akan menuntunmu dalam keheningan. Itu sebabnya Alkitab juga mengatakan, Yesus mengatakan, kalau engkau mau berdoa, masuklah ke kamarmu dan kuncilah pintunya. Maka engkau akan masuk dalam keheningan. Saat engkau hening, engkau meredakan sejenak gelora dalam hatimu. Saat itu, Sang Penasehat ajaib, Yesus Kristus, akan berbisik kepadamu. Dan Dia akan menentukan tiap langkah
yang perlu engkau ambil, keputusan-keputusan yang perlu engkau ambil, strategi, cara, metode, bahkan peluang-peluang baru. Di sana dia bisikkan kepadamu. Dan yang keempat, saudaraku, dan percaya, di sanalah terletak kekuatanmu. Percaya berbicara tentang iman yang bertindak. Percaya tidak sama dengan iman yang pasif. Percaya artinya saat engkau sudah mendengar apa yang dia katakan, lalu engkau bertindak, engkau percaya. Ketika engkau mengikuti apa yang Tuhan katakan, engkau percaya bahwa engkau akan berhasil, bahwa engkau akan ditolong, bahwa hidup akan diubahkan olehnya, bahwa dia akan melakukan pemulihan kepadamu, bahwa engkau akan diangkatnya dari jurang yang paling dalam itu tadi. Ingat saudaraku, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan tetap percaya, kamu akan kuat. Mari kita hidupi firman Tuhan ini dan lihat bagaimana Tuhan akan menuntun kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.